Terus poin yang kelima adalah kerja ringan kalau dicicil. Kalau misalnya dikerjakan di belakang rasanya berat sekali. Pelajaran yang keenam adalah kerja ringan kalau barengan. Jadi jangan gengsi, jangan gede-gedean ego. Kalau emang bisa bareng aja gitu. Sharing idea, sharing kerjaan. Pelajaran yang ketujuh, ide ada kalau dicatat. Karena sepanjang karir, di awal-awal sih sebenarnya, yang jadi persoalan adalah gimana cara dapetin ide. Tapi sekarang gue baru paham bahwa ide itu kalau kita capture tuh baru ada gitu. Jadi biasakan menangkap ide, bukan hanya menciptakan ide. Yang kedelapan, belajar dari yang terbaik. Kalau ada orang yang lebih jago dari kita minta dia ngajarin kita. Contoh kayak Hifzi Hoyer tuh, dia pernah bikin Discord channel buat GJLS. Terus gue ngeliat, seru juga GJLS punya Discord channel ya buat member apa segala macam. Gimana sih caranya? Terus gue DM Hifzi aja sih, mau ngobrol dong, boleh gue ini gak kontak gitu. Terus akhirnya lewat WA gue telepon. Belajarlah sama dia sejam apa dia ngajarin gue. Walaupun gue akhirnya gak bikin Discord juga ya, tapi pengen aja belajar gitu. 9, belajar dari yang tidak punya pengalaman. Pelajaran yang ke-9, kadang-kadang orang membatasi diri ya, ngelihat orang baru malah langsung di smash gitu. Kalau gue sih senang gitu ngeliat orang yang baru yang gak punya pengalaman apa-apa, malah gue tanya, kalau menurut lo kayak gimana? Kadang matanya lebih fresh aja. Pelajaran yang ke-10, melamun adalah bagian dari proses kreatif. Jadi kalau dulu gue melamun dimarahin guru, sekarang gue baru tahu bahwa melamun itu banyak gunanya karena kita jadi berimajinasi. Dari imajinasi jadi bisa bikin banyak hal. Pelajaran 11, waktu ada kalau kita yang ciptakan. Jadi waktu kalau dicari-cari suka gak pernah ada. Kerjaan tidak akan pernah kelar. Deadline tidak akan pernah dapet kalau kita selalu bilang waktunya gak ada. Jadi waktu ada kalau kita ciptain. 2 menit itu pasti muncul kalau kita cari 2 menit. Dan 2 menit itu cukup buat nulis apapun juga cukup 2 menit. Iya, kerjaan gue kan penulis ya. Jadi gue manfaatin setiap menit. Bengong pun gue pakai buat nulis atau nyari referensi atau apapun. Pelajaran ke-12, pakai uang untuk membeli waktu. Nilai arti uang buat gue adalah untuk membeli hal yang paling sulit digantikan, yaitu waktu. Jadi perjalanan menabung dana pensiun itu adalah supaya nanti pas tua gue bisa beli waktu buat sama keluarga. Yang ke-13, jangan lupa untuk bermain-main. Melakukan pekerjaan tuh dengan feel seolah sedang bermain. Artinya ada kesenangan di dalamnya. Yang ke-14, punya hobi baru adalah cara termudah untuk merasa seru lagi. Hobi musik membuat hidup jadi lebih seru karena menemukan hal-hal baru. Hobi lari membuat hal jadi seru karena kita jadi belajar hal baru. Hobi masak, ada banyak penemuan, ada banyak hal baru yang kita baru ngerti ketika kita belajar masak gitu misalnya. Jadi menurut gue cara termudah untuk merasa seru lagi adalah kalau kita punya hobi. Ada yang baru aja gitu untuk kita pelajari.